Kita bahas dari MSCI dulu deh, Bro. Hmm. Jadi di MSCI ini boleh nggak kasih tahu satu analogi atau mungkin cerita atau narasi yang memang sampai ke teman-teman yang audiensnya tanda kutip menengah ke bawah sehingga mereka paham. Oke. Kenapa akhirnya MSCI ini dijadikan satu indikator Iya. bahwa kok kalau mau masuk ke sebuah restoran, kalau di analogi yang lainnya harus ngecek Crave, harus ngecek Zomato zaman dulu tuh. Harus ngecek pergi kuliner yang udah di-approve. Kalau makeup harus ngecek Tasya Farasya approve apa enggak. Kan itu menjadi acuan kan? Dan kenapa bisa terjadi kayak sekarang kok market tiba-tiba langsung panik gitu loh, Bro? Ada apa sih, Bro, sebenarnya? Jadi kalau dulu orang tuh belum tahu yang namanya MSCI. Jadi tuh biasa tuh emiten IPO, dia jualnya tuh ke masyarakat. Oke. Nah, tapi ada kekurangan bursa Indonesia itu ada satu kekurangan likuiditas. Jadi tuh emiten tuh cuma bisa jual kecil doang kalau ke masyarakat. Paling dia bisa untung 50M, 100M, ya mungkin 150M. Nggak bisa jual gede-gede. Jadi kalau mereka mau ekspansi, susah. Nah, disitulah muncul ada yang namanya MSCI. MSCI itu adalah indeks asing. Kepanjangan dari Morgan Stanley Capital Index. Nah, si Morgan Stanley ini, perusahaan ini, itu tuh perusahaan investasi. Dia tuh berinvestasi di banyak negara. Di dunia semua negara dia invest, termasuk di Indonesia. Nah, semua itu ada bobot-bobotnya. Tergantung seberapa menarik. Misalnya, Cina sangat menarik, bobotnya lebih besar. Nah, Indonesia emerging, dia kasihnya tuh bobotnya 1%-an. Nah, tapi karena dana yang dikelola sama MSCI ini duitnya banyak banget, mungkin ratusan triliun duit yang dia kelola. Duitnya banyak sekali. 1%-nya itu tetap gede. Termasuk ada duitnya ETF. Ya, karena BlackRock. Karena itu BlackRock itu entitas lain lagi. Oke. Nah, kalau MSCI itu di situ mungkin ada dana perusahaan-perusahaan, dana macam-macam lah. Nah, jadi dia besar sekali. Nah, Indonesia itu bobotnya kan 1%. Tapi 1% dari triliunan ya lumayan besar.